Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, semalam Koalisi Advokat Umat kalau nggak salah ya, KAU itu menyelenggarakan webinar dengan judul Pengadilan Dagelan KM 50. Iya, seru ya. Yang bicara ada Aziz Yanuar, kita kenal banget pengacara yang satu ini. Kemudian ada Azam Khan, pengacara juga sekaligus humas dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Kemudian ada Kiai Haji Roni Ruslan, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Purwakarta. Dan saya Edi Mulyadi sebagai wartawan sekaligus anggota TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar ya, pengawal Habib Rizik Syihab. Dan webinar ini yang berlangsung 2 jam lebih itu dimoderatori oleh pengacara Ahmad Hozinuddin yang kita sama-sama kenal ya. Dia juga sebagai koordinator advokat pada kasus gugatan rakyat melawan presiden ya, yang minta presiden mengundurkan diri, minta menggugat juga DPR untuk mengeluarkan status atau apalah namanya bahwa presiden telah melakukan perbuatan tercela ya. Nah, banyak paparan bagus, diantaranya Aziz Yanuar. Kita tahu pengacara ini antara lain dia disebutkan memang dia tidak mau hadir dalam persidangan kemarin, persidangan yang digelar untuk mengadili dua pembunuh 6 laskar di PN Jaksel ya, Senin 18 Oktober kemarin. Jadi Aziz dan kawan-kawan pengacara yang lain juga keluarga korban menilai bahwa pengadilan itu adalah pengadilan dagelan, pengadilan yang bercandaan kalau kata Aziz ya, bercandaan dagelan karena tidak memenuhi apa yang seharusnya gitu. Jadi antara lain dia mengatakan harusnya, indikasi paling gampang bahwa pemerintah serius untuk mengusut pembunuhan terhadap 6 laskar itu adalah terduga tersangka pelaku itu harus ditahan. Bayangkan melakukan pembunuhan dengan ancaman yang kemarin didakwakan jaksa minimal 15 tahun, itu sampai kemarin di sidang itu dia masih tetap bebas berkeliaran. Sementara Habib Rizik yang cuma prokes saja ditahan di penjara, dijatuhi hukuman 4 tahun. Jadi ini menunjukkan, kata dia, sungguh adanya ketidakseriusan bahwa ini hanya pengadilan dagelan, sehingga dia dan para pengacara yang lainnya tidak bersedia hadir. Nah, sekarang kepada panjang lebar kita dengerin ulang paparan Aziz Yanuar, pengacara keluarga korban di webinar yang semalam. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk koalisi advokasi umat lembaga baru dan juga seluruh pengurusnya, dan juga terima kasih kepada Bang Ahmad Hozinuddin, saudara saya, rekan saya, juga Bang Azam senior saya, kemudian juga saudara saya senior saya Ustadz Edi Mulyadi, serta ulama kita tadi yang juga hadir juga dalam kesempatan ini, yaitu Ustadz Kiai Haji Roni Ruslan yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, yang insya Allah nanti sangat berharga masukan-masukannya pastinya dari sisi sudut pandang agama Islam, sudut pandang ulama yang luar biasa nantinya pasti kita tunggu. Kemudian untuk pemirsa sekalian juga kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terselenggaranya acara ini luar biasa, Bang Ahmad, karena memang
kebenaran ini harus terus kita suarakan, amar ma'ruf nahi munkar ini harus kita gaungkan terus, kemudian juga dengan cara-cara yang tersusun dengan baik, tertata dengan baik, dan juga konstitusional. Kemudian yang saya mau sampaikan ini adalah sehubungan dengan pandangan dari keluarga ya, dari keluarga terkait dengan persidangan tersebut. Ya, kami jujur sangat menyayangkan bagaimana bisa ya kejadian yang luar biasa. Tadi di prolog ya, luar biasa kami mendengar bahwa kita semua mendengar hancurnya dunia ini tidak lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Ini 6. Kemudian juga kita lihat beberapa waktu yang lalu, kalau kita memang berdemokrasi ya, kemudian menjadikan sesuatu yang terkait dengan demokrasi antara lain di Amerika Serikat itu menjadi salah satu role model atau menjadi pedoman kita, gitu kan. Satu orang waktu itu jadi korban dari polisi, itu luar biasa, Black Alive ya. Mereka kemudian luar biasa ininya perhatiannya dan juga empatinya. Ini 6 anak bangsa ya, terbunuh oleh saudara sebangsanya juga gitu, dengan alasan-alasan yang sampai saat ini pihak keluarga tidak bisa menerima. Alasannya adalah ya karena mereka ini bukan penjahat, mereka ini adalah orang yang mengawal gurunya, kemudian tidak mengetahui siapa yang mengganggu gurunya, yang akan menguntit gurunya. Jadi kalau ada yang statement bahwa itu kepolisian yang atau aparat penegak hukum yang kemudian melakukan tindakan terukur, mereka tidak memperkenalkan dirinya. Gitu. Itu sebenarnya kalau kita mau melihat secara jernih permasalahan itu, apa sih yang dilakukan oleh Habib Rizik dan rombongan sehingga harus dikuntit itu apa? Itu sebenarnya kejahatan model apa gitu kan. Untuk kemudian setelah itu siapa yang menyuruh, apa sih yang disuruh, kan begitu. Kemudian apakah dalam kegiatan itu memang ada perintah, kalaupun ada perintah, perintahnya seperti apa, kalaupun menguntit apa iya, kita kan sama-sama tahu surveillance itu seperti apa gitu kan. Surveillance, kemudian observasi itu ada kok di peraturan Kapolri. Saya baca itu bagaimana prosedurnya, itu luar biasa, teorinya itu bagus banget. Tapi bukan seperti itu. Kita bisa lihat fakta-fakta di lapangan gitu kan. Saksi-saksi itu mengatakan bahwa itu tidak surveillance, dikuntit kemudian dipepet, itu bukan surveillance. Itu namanya meneror gitu loh. Nah, kemudian dalam perjalanan juga ternyata ada fitnah-fitnah kepada para korban. Ya wajar saja ketika dari keluarga korban sakit hati dan kecewa. Gitu. Makanya kemarin ada persidangan. Nah, dari semua yang tadi saya jelaskan di awal yang kita sama-sama tahu, ternyata cuma 2 orang nih, 3 ya, 1 meninggal gitu kan katanya. Ya, 3, 1 yang memang akhirnya dibawa maju ke persidangan gitu loh. Ini yang menurut kami sangat-sangat menggelikan gitu loh. Bagaimana bisa gitu kan semua ini yang tadi katanya ada atasan gitu kan, ada perintah, ada komando, tapi hanya kemudian mengerucut ke 3 orang. Ini kan unwilling, tidak serius gitu loh. Seperti itu kan. Ini nyata-nyata jelas kemudian dari luka itu mereka banyak siksaan kan begitu kan, jarak dekat, penjelasannya juga tidak masuk akal dari pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian ya. Nah, kemudian kita langsung merespon ya atas hal tersebut adalah seperti ini. Yang pertama, seharusnya proses peradilan bagi kedua terdakwa itu ya dilakukan menurut proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM yang didakwa dengan pasal 37 ya, jungto pasal 9 undang-undang dimaksud. Seperti itu.
Karena itu termasuk kejahatan kemanusiaan. Karena diduga terdapat serangan sistematis terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan dengan dugaan penyiksaan. Kemudian konstruksi dakwaan yang kedua, konstruksi dakwaan JPU hanya terdakwa dengan dakwaan primer pasal 338 ya. Kemudian jungto pasal 351, jungto pasal 55 menurut kami tidak cermat karena seharusnya mendakwa para terdakwa juga dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana berdasarkan fakta terdapat kesengajaan, yaitu ada 3 luka tembak yang lukanya identik pada ke-6 pengawal Habib Rizik Syihab di bagian dada kiri. Ini kan menunjukkan sengaja. Bahkan kemarin jaksa juga mengatakan bahwa tanpa belas kasihan mereka menembak gitu kan dari jalan dekat tanpa ada alasan, ada 1 atau 2 orang. Itu kan direncanakan, berarti kan mereka sudah membawa senjata gitu loh, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dakwaan JPU hanya menyatakan 4 orang pengawal Habib Rizik Syihab yang dibunuh oleh kedua terdakwa adalah pengkaburan fakta hukum. Karena diketahui pengawal yang tewas dibunuh ada 6. Itu diperkuat dengan keterangan saksi. Seorang petugas derek di KM 50 telah diperiksa oleh Komnas HAM menyebutkan bahwa 2 orang pengawal Habib Rizik yang sudah terkenal tembakan ya, itu masih hidup. Kemudian tahu-tahu mereka meninggal dengan luka di bagian dada lagi, di jantung gitu loh. Artinya kan memang sengaja dibunuh gitu. Kan awalnya masih hidup. Itu saksi mengatakan demikian. Kita lapor yang diperiksa oleh Komnas HAM. Kemudian yang keempat, isi surat dakwaan JPU yang menyudutkan bahwa pengawal Habib Rizik Syihab merebut senjata api dari terdakwa adalah ngawur gitu loh. Karena pernyataan itu dibuat oleh terdakwa dan rekan terdakwa sendiri. Karena faktanya para pengawal tersebut adalah korban unlawful killing, ditemukan luka-luka diduga akibat penganiayaan, malah dikesampingkan oleh JPU. Sehingga di sini nampak jelas paradigma JPU dalam surat dakwaannya malah berputar sebagai pembela terdakwa dan tidak mewakili negara dalam penegakan hukum guna perlindungan hak korban yang telah dirampas oleh para terdakwa. Kemudian yang kelima, bahwa dalam konteks rentetan peristiwa puncaknya unlawful killing terhadap 6 pengawal Habib Rizik, itu tidak hanya terbunuhnya saja, tidak hanya pembunuhnya saja yang unlawful, tapi juga penguntitan dan pengejaran terhadap Habib Rizik Syihab dan rombongan juga unlawful, bukan berdasarkan sistem peradilan pidana. Karena posisinya saat itu Habib Rizik, saya waktu itu pengacaranya, statusnya masih terpanggil sebagai saksi pada panggilan kedua yang jatuh pada 7 Desember. Bukan sebagai tersangka, apalagi di DPO. Bayangkan, sebagai saksi sudah dikuntit, dikejar ya dari tanggal 5 Desember. Nah, ini ada upaya sistematis dong seperti itu. Kalau dibilang ada aksi demo ke arah Jakarta, Habib lagi mau ke arah Kerawang. Kan nggak masuk akal. Mau ada aksi demo, antisipasi. Ya antisipasinya di Jakarta dong. Ini antisipasinya mau keluar kota. Kan nggak masuk logika gitu loh. Kemudian yang keenam, kami menuntut pengungkapan tragedi KM 50 ini terang benderang dan nggak berhenti pada sosok eksekutor lapangan, tapi juga diungkap siapa pemberi perintah eksekutor lapangan tersebut. Sehingga benar-benar di Indonesia ini adalah negara yang tidak ada lagi impunitas, terutama sekali oleh state actor. Yang ketujuh, bahwa perkembangan proses atas pelanggaran HAM terbunuhnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab ini, terutama konstruksi dakwaan JPU, membuktikan bahwa adanya sikap unwilling dan mekanisme hukum nasional yang unable dalam pengungkapan pelanggaran HAM. Dan ini dalam upaya penegakan HAM, baik gugatan perdata internasional maupun pelaporan ke UN Committee, Human Rights Committee maupun UN Human Rights Council, ya. Juga kita akan bawa ini ke Universal Periodic Report pada Maret 2022 yang akan datang. Kita akan kejar terus, kita akan minta keadilan sampai keadilan ditegakkan, ya, sampai kapanpun, ya, kita akan kejar. Di neraka pun kita akan kejar. Kita tidak akan rela. 1 hari pun kita tidak akan rela. 1 detik pun kita tidak akan rela. Ya, mereka ini bebas berkeliaran seenaknya, ya, seakan-akan ini nyawa tidak berharga. Singkatnya demikian, Bang Ahmad dan juga narasumber lainnya. Terima kasih.
Ya, tadi Bang kembali ke pertanyaan, kalau keluarga tidak hadir dan tadi justru akan mengambil upaya hukum ke jalur-jalur internasional, apakah kemudian bisa dikonfirmasi keluarga tidak percaya pada proses yang sedang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya. Nah, selanjutnya ini Bang, ini kan sudah proses tadi, ada statement dari kuasa hukum dari salah satu terdakwa, kuasa hukum ada beberapa, salah satu saya sebut Henry Yosodiningrat. Justru Henry Yosodiningrat menyebut bahwa peristiwa tadi sangat disayangkan, tapi tidak mungkin terjadi kalau saja Habib Muhammad Rizik Syihab memenuhi panggilan bertindak kooperatif terkait proses hukum pada kasus pelanggaran protokol kesehatan. Secara tidak langsung Henry Yosodiningrat ini mau membuang ya masalah persoalan ini kembali kepada Habib Muhammad Rizik Syihab. Sebenarnya bagaimana konstruksi hukumnya? Ya, nah tadi saya bisa dijelaskan di poin kelima kalau saya tidak salah dalam rilis dan juga saya sudah sampaikan bahwa status Habib Rizik waktu itu saksi. Saya mau tanya di criminal justice system kita itu apa sih hak saksi dan panggilan kedua saksi itu sebagai saksi itu apa? Dan kasusnya prokes loh. Jadi ada poin yang saya sampaikan. Yang pertama kasusnya kasus pelanggaran prokes. Seluruh dimensi jagat raya ini, seluruh mau di planet luar juga boleh deh dibawa. Seluruh jagat raya ini hanya satu-satunya di one and only ini patut dicatat di Muri, kasus prokes ada pidana sedemikian rupa tuntutannya sampai pasal 160, dia kasusnya Habib Rizik ini. Itu satu. Padahal pandemi terjadi di seluruh negara ya. Iya, pandemi seluruh negara gitu kan. Bahkan kalau ada di planet Pluto atau planet Mars juga ada pandemi, saya nggak tahu. Itu kita lihat apakah ada seperti itu yang sampai dikriminalisasi sedemikian rupa. Yang kedua, kalaupun ya itu memang pantas untuk dipidana, kasusnya Habib Rizik itu saksi statusnya beliau. Status ya, waktu itu kasusnya itu beliau saksi. Sekali lagi, saksi pada panggilan kedua. Yang waktu itu saya menyampaikan memang Habib akan bersedia hadir karena sedang masa pemulihan, minta waktu atas nama kemanusiaan. Dan pihak penyidik waktu itu yang memeriksa langsung loh. Saya komunikasi dengan memeriksa langsung. Sudah menyatakan iya ditunggu nanti kedatangannya. Itulah makanya Habib Rizik datang pada hari Sabtunya. Seperti itu. Jadi menurut saya itu ya sah-sah saja kalau pihak pengacara mengatakan demikian, terserah. Tapi saya hanya mau menjelaskan ke publik, ke masyarakat bahwa ini upaya mencerdaskan lah gitu. Jadi tidak gampang dibodoh-bodohi lah gitu kan. Gitu. Jadi upaya-upaya saya menjelaskan ini adalah untuk mengungkap bahwa konstruksinya itu tidak seburuk yang diperkirakan gitu loh. Tidak semenakutkan itu. Kasusnya prokes dan Habib waktu itu saksi seperti itu. Tidak ada waktu itu Habib DPO tersangka, tidak. Habib saksi waktu itu, saya ingat kami saksi waktu itu. Seperti itu. Dan kalau saya tidak salah dari penjelasan di beberapa media, informasinya itu karena mengantisipasi adanya aksi massa gitu kan. Aksi massa dari luar ke Jakarta. Berarti yang mesti dijaga di mana? Di Jakarta. Jakarta dong. Kenapa mesti keluar kan gitu kan? Seperti itu. Dan waktu itu mereka surveillance. Apa surveillance mepet-mepet begitu? Gitu. Apalagi waktu itu Habib Hanif jelas mengatakan ada yang mengacukan jari tangan ya ketika di dekat pintu tol Jati Asih itu mengangkat jari tangan ya, membuka jendelanya sambil memepet. Surveillance seperti itu emang. Gitu loh. Yeah. Nah, belum lagi kalau kita cek apakah upaya tersebut mendapatkan izin dari pengadilan. Seperti itu kan. Karena kan terbuka nanti mungkin ada penggeledahan atau seperti apa gitu. Apakah dapat izin dari pengadilan? Itu kan harus diungkap juga. Gitu. Jadi jangan seenaknya kita mengatakan ini kan kita menjustifikasi tindak pidana namanya. Kalau misalnya hanya hal-hal alasan mereka diterima gitu kan, semuanya diterima gitu kan, sepihak gitu kan penjelasannya kan seperti itu. Betul. Dan ini kan aneh ya, kasusnya pembunuhan. Kasus pembunuhan, nah, terlepas bahwa harusnya kan pembunuhan berencana tadi. Harusnya kan ditahan karena ancaman pidananya kan 15 tahun penjara dan juga 7 tahun.
Tapi ternyata ini pertama tidak pernah ditahan, kedua statusnya masih aktif menjadi polisi, dan ketiga yang menarik adalah ketika proses sidang ini tidak ada eksepsi dari terdakwa, seolah ya mau hanya sekedar formalitas biar cepat vonis. Ini tanggapan dari Bang Aziz bagaimana nih? Satu lagi tadi, luar biasa ya, luar biasa penegakan hukum di Republik. Kasus prokes, dikuntit, diuber-uber, ya, ditangkap, ditahan. Bukan ditangkap, maaf, ditahan. Karena waktu itu Habib Rizik datang, gitu. Diperiksa, kemudian ditahan. Pembunuhan tidak ditahan, tidak ditangkap, gitu kan. Berarti, ya kan, kalau masyarakat melihat, kami khawatir masyarakat melihat prokes lebih bahaya daripada pembunuhan, gitu loh. Ini kan melukai rasa keadilan, gitu loh, sangat melukai rasa keadilan. Saya tidak meminta masyarakat atau pecinta keadilan atau umat sekalian untuk berpihak pada Habib Rizik atau pada laskar yang tidak. Berpihaklah kepada kebenaran. Tanyalah hati nurani kita, baik semua tadi, kepada pemirsa, kepada masyarakat, kepada jaksa, kepada para pengacara yang terhormat tadi, pada majelis hakim. Tanyalah hati nurani kita, pada penguasa, dan juga orang-orang yang terlibat dalam skenario ini semua. Tanyalah hati nurani masing-masing. Apa pantas seperti itu? Gitu kan. Pembunuh tidak ditahan, prokes ditahan, gitu kan. Gitu. Ya. Saya tadi sangat menunggu masukan dari ulama kita, yang ustadz kita, kiai kita. Berilah kita jangan takut pada azab Allah terkait ketidakadilannya, seperti itu. Ya, terima kasih Bang Aziz. Terakhir satu lagi Bang Aziz. Ini kan prosesnya sudah berjalan dan tadi Bang Aziz justru akan mengambil tindakan mengadukan ke forum internasional. Dan sisi yang lain keluarga juga tidak terlalu peduli lagi dengan proses yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat kasus-kasus yang sudah terjadi baik terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib yang lain juga, semuanya itu kan akhirnya tetap divonis bersalah walaupun dalam proses persidangan tidak ditemukan unsurnya tidak terpenuhi. Nah, untuk kasus di pengadilan ini apakah akan ada vonis salah atau sekedar ini prediksi saja begitu? Ya, apa ya? Kita kalau memprediksi itu kan berdasarkan keilmuan dan pengalaman. Ini saya khawatir akan membuat kita terlihat bodoh karena prediksi kita pasti biasanya keliru. Karena praktek kita ini luar biasa melencengnya biasanya gitu. Jadi kalau saya boleh memprediksi secara ngawur ya kalau menurut saya mungkin karena beberapa tahun sajalah yang diduga dagelan inilah seperti itu. Artinya akan mirip seperti kasus Novel Baswedan ya, yang penting ada vonis gitu saja, yang kemudian dengan vonis itu perkara dianggap selesai begitu. Iya, dan justru itu menurut saya adalah salah satu yang tidak mencerdaskan lah seperti itu. Ini merupakan suatu bentuk pendidikan dalam hukum yang sangat buruk dan presiden buruk dari rezim ini terkait dengan penegakan hukum, dan saya percaya dan mudah-mudahan saya benar gitu kan. Penguasa segera ambil tindakan untuk tidak lagi meneruskan dagelan-dagelan model seperti ini. Baik, terima kasih Bang Aziz. Saudara, saya mendengar pemaparan Aziz yang panjang lebar itu ada sekitar 20 menitan tadi. Yang menarik adalah bahwa Aziz menegaskan kembali bahwa dia sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai anggota tim pengacara, sebagai muslim dan mewakili keluarga korban itu tidak rela dengan pengadilan seperti ini, tidak rela dengan penzaliman terhadap pembunuhan terhadap 6 laskar ini, dan mereka akan mengejar keadilan itu walaupun sampai ke neraka. Wih, ngeri ya. Dan akan terus dikejar walaupun sampai neraka. Wah, saya jadi ingat dengan ucapan Habib Rizik Syihab ketika usai diadili dan divonis kalau nggak salah 4 tahun penjara. Habib Rizik mengatakan kepada jaksa, hakim, dan majelis hakim dan tim jaksa mengatakan sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ini sungguh-sungguh mengerikan, sebetulnya mengerikan sekali. Ya, kita tunggu bagaimana akhirnya drama yang sungguh-sungguh tidak lucu, dagelan yang menyebalkan dan memuakkan seperti disebutkan Aziz dalam paparannya tadi. Tapi kita yakin Allah, kalau kata orang Jawa,
Gusti Allah buatan sare. Allah tidak tidur, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, dan Allah juga menyediakan siksa yang amat pedih bagi siapa saja yang melanggar, yang menzalim sesamanya, apalagi sampai membunuh. Nauzubillah min zalik. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.